Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sore hari ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman bagaimana cara mengukur pH tanah di kebun kelapa sawit kita dengan memakai kertas lakmus ya. Berhubung saya itu tidak mempunyai pH meter, jadi yang saya pakai biasanya saya memakai kertas lakmus seperti ini ya. Ini harganya murah meriah ini ya, seperti ini. Ini kisaran 50.000 ini sejak tahun 2015 ini ya, bahkan sebelum 2015 kayaknya ini ya. Ini sudah saya pakai bertahun-tahun dan belum habis sampai sekarang ya. Jadi setiap kali kita mengukur pH tanah ya cukup satu kertas seperti ini. Nah, kemudian apa saja alat yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah ya kertas lakmus itu sendiri ya. Nih seperti ini. Kemudian yang kedua adalah air aqua ya, sebanyak ini aja udahlah, ini segelas kecil ya ini ya. Kenapa kita pilih air aqua? Karena air aqua itu pH-nya mendekati netral ya. Kenapa kita tidak memakai air sumur ataupun air mineral kemasan yang lain selain aqua? Karena biasanya kalau selain aqua itu setelah diukur pH-nya itu dia jauh sekali ya, terlalu tinggi. Artinya dia bersifat basa. Tapi kalau aqua itu sendiri dia mendekati netral. Kemudian kalau pakai air sumur itu justru malah biasanya itu dia bersifat masam. Jadi kurang tepat dan kurang bagus untuk mengukur pH tanah. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah tanah itu sendiri. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi sebelum kita mengukur pH tanah itu kita ambil sampel tanah pada kebun kelapa sawit kita. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah setiap sudut ya, 4 sudut di kebun kelapa sawit kita. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat. Jadi kita ambil sampel tanahnya, kita gali dan kita ambil tanah yang berada di kedalaman 10 cm ke bawah ya. Jadi jangan terlalu dangkal kali, 10 cm ke bawah itu yang kita ambil sedikit saja. Nah, ini sudut pertama, sudut kedua ambil juga, sudut ketiga, sudut keempat. Kemudian terakhir yang kita ambil adalah pas di tengah-tengah kebun kelapa sawit kita. Jadi sampel tanah yang kita ambil adalah 5 titik, 4 titik itu berada di sudut dan 1 titik berada di tengah kebun kelapa sawit kita. Setelah kita ambil sampelnya kemudian kita jadikan satu seperti ini. Nah, kemudian setelah terkumpul peralatan semuanya, ada kertas langus, ada tanahnya, kemudian ada air aquanya. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Nih, kita masukkan ke sini seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian kita aduk secara merata, kayak bikin kopi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kayak bikin kopi. Kalau dirasa ini sudah tercampur semuanya, kemudian kita diamkan. Selama apa ya? Selama apa nanti tanahnya itu dia sudah mulai mengendap ke bawah. Kemudian airnya itu sudah berpisah ke atas seperti ini ya. Baru kita ukur dengan kertas lakmusnya seperti ini. Mengapa penting kita mengukur pH tanah? Karena pH tanah itu menandakan tingkat kesuburan pada kebun kelapa sawit kita. Seandainya pH tanah kita itu netral, otomatis ketersediaan unsur hara yang berada di kebun kelapa sawit kita itu sangat melimpah. Tetapi kalau seandainya setelah kita ukur ternyata pH tanah di kebun kelapa sawit kita itu terlalu masam, maka justru unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium itu dia semakin sedikit, dan bahkan unsur hara yang seperti aluminium ataupun besi dia terlalu mendominasi dan bisa meracuni tanaman. Nah, itu pentingnya kita mengetahui pH tanah pada kebun kelapa sawit kita. Oke, dirasa setelah ini apa udah mengendap nih ya, tengok nih seperti ini. Tengok nih ya. Kita biarkanlah kurang lebih 1 menit udahlah itu ya. Jadi itu fungsinya kita mengukur pH tanah itu banyak sekali fungsinya ya.
Kalau seandainya pH tanah pada kebun kelapa sawit kita itu berada di pH netral, otomatis ketika kita memupuk, kita berikan makanan, nutrisi kepada tanaman kelapa sawit kita, maka akar pun dia akan efektif dan maksimal untuk menyerapnya. Berbeda halnya ketika tanah pada kebun kelapa sawit kita itu bersifat masam, kemudian kita paksakan memupuk, maka pupuk yang kita berikan pun juga tidak akan maksimal. Oke, dirasa ini sudah mengendap nih ya, seperti ini ya. Tengok nih, sudah mengendap. Kemudian kita ambil satu buah aja nih, satu kertas ini aja ya. Kemudian kita celupkan ujung kertas ini. Kita celupkan ujung kertas ini ke dalam air gini. Sampai dia menyerap ke sini ya, ke atas ini ya, sampai dia basah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tengok nih ya. Nih. Tuh. Dia kan menyerap itu, dia mengalir ke atas dia. Oke. Kalau sudah dirasa sudah terserap airnya ke atas, kemudian kita biarkan dulu selama beberapa detik. Setelah itu kita cocokkan warnanya dengan warna yang ada di sini. Nah, ini kan pH kisaran berapa itu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 14. Jadi indikator pH tanah itu dari skala 0 sampai 14. Kalau pH tanah kita setelah kita ukur ternyata dia berada di kisaran 7 ke bawah ya, ataupun dia 1 sampai 6 berarti dia masam. Tapi kalau dia sudah angka ke-7 berarti dia netral ya. Kemudian kalau berada di atas 7, dia 8 sampai 14 berarti dia bersifat basah. Nah, ini kayaknya udah ya. Kemudian kita cocokkan seperti ini, cocokkan. Nah, mana warna yang sesuai? Ini enggak sesuai, otomatis enggak sesuai ini kan? Ini enggak sesuai ini. Ternyata ke sini dia. Ini yang cocoknya ini. Tengok nih. Nih. Ternyata pH tanahnya itu kisaran di angka 5 nih, di angka 5 ya. Setelah kita ukur ternyata kebun kelapa sawit saya ini bersifat masam nih ya, ternyata ya. Jadi pantaslah kalau seandainya kita lihat di kebun saya ini banyak tumbuh rumput-rumput seperti senggani ataupun melastoma, senduduk ya bahasa kita, maka itu menandakan bahwa kebun kelapa sawit kita itu bersifat masam. Nah, jadi seperti itu ya cara kita mengukur pH tanah pada kebun kelapa sawit kita ini. Tengok nih ya, kan jelas ini ya. Tengok nih 5, ini tengok nih 5. Nah, ternyata di kisaran 5 ya. Oke, nah ini ya 5 ternyata. Oke, dah. Jadi ini sudah kita ketahui ya bahwa kebun kelapa sawit ini bersifat masam, maka PR kita adalah kita berikan kapur dolomit ataupun bisa kita berikan kapur pertanian ya untuk menaikkan pH tanahnya sehingga nantinya akan mendekati netral ataupun menjadi netral. Barangkali itu saja sharing kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam petani kelapa sawit Indonesia.